anak yang mengasihi Dia dan berharap penuh kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi kita berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang hebat. Haleluya. Yes, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita akan buka hati kita. Kita siapkan hati kita. Kita akan menerima berkat firman Tuhan. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Apapun hari-hari yang kami lalui Bapa, jika Engkau izinkan setiap kami harus mengalami sesuatu Tuhan, kami percaya rancangan-Mu rancangan yang terbaik bagi kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi kami. Haleluya, glory bagimu Tuhan. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Yuk sama-sama katakan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, saya udah jemaat Tuhan sama-sama bangkit berdiri. Yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Oh, waktu-Mu pasti yang terbaik Tuhan. Oh, waktu Tuhan yang terbaik. Haleluya. Kami menyadari bahwa waktu adalah waktu-Mu Tuhan. Kami cuma seringkali mencari atau merencanakan yang baik, tetapi sebenarnya kami tidak tahu yang terbaik dan Tuhan sendiri tahu yang terbaik. Karenanya biarlah kami menyerahkan perjalanan hidup kami untuk berada di dalam tuntunan tiang awan dan tiang api-Mu. Karena kami menyadari kami tidak tahu apa yang terjadi di depan, tapi bersama dengan Tuhan kami tetap menikmati bahwa Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu menyertai, menuntun dan mengarahkan kami. Bahkan Tuhan membawa kami ke dalam rencana dan kehendak-Mu yang luar biasa. Kami tetap percaya
Sekalipun keadaan mungkin tidak baik, tetapi Tuhan selalu baik atas hidup kami. Dalam nama Yesus kami siap dengar, renungkan, lakukan firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk saudaraku, shalom. Ya, kira-kira 2 tahunan lah. Saya tidak ketemu saudara, tapi tetap percaya keadaan mungkin saja kurang baik. Ada yang baru di PHK, ada yang ngalamin sakit, ada yang mengalami usaha mulai terjadi penurunan omset. Tapi percaya, apapun keadaan, Tuhan kita selalu baik. Haleluya. Ya, saudaraku yang kasih Tuhan, ada satu hal yang sangat diharapkan dan orang berusaha untuk ingin tahu, bahkan coba diramalkan, bahkan untuk meramal itu perlu bayar, yaitu namanya nasib. Ya, di Jakarta beberapa waktu yang lalu saya udah sejak selama pandemi tidak pernah naik pesawat, tidak pernah nginep di hotel selama pandemi. Tapi dulu saya lihat di mall tuh sekarang ada tukang ramal. Cuma lucunya gini, saudara. Lucunya begini, orang percaya dengan ramalan nasib, tapi tidak percaya bahwa nasib itu bisa diubahkan. Saya mau katakan, takdir itu saudara tidak bisa pilih, itu di tangan Tuhan. Saudara lahir dari rahim siapa, dari keluarga siapa, saudara nggak bisa pilih. Kita lahir sebagai orang Indonesia, saudara nggak bisa pilih, coba saya jadi bule ya, itu nggak bisa kita pilih. Tetapi banyak hidup ini pilihan-pilihan, dan itu akan menentukan nasib kita bahkan masa depan kita. Jadi jodoh dan nasib itu ada di tangan kita. Tuhan sendiri bilang kalau engkau tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, perjalananmu berhasil dan beruntung. Persoalannya kan seringkali kita menyimpang ke kanan dan ke kiri, bahkan kita mencari shortcut, jalan pintas yang menurut kita baik. Tetapi kita tahu, Tuhanlah yang pemilik dan yang paling tahu yang terbaik untuk kita. Ya, saudaraku. Jadi tema firman Tuhan yang saya ingin sampaikan pagi hari ini adalah tentang mengubah nasib kita. Ya, saudaraku. Dan hidup ini adalah sebuah perjalanan. Life is a journey. Perjalanan. Tuhan Yesus waktu ketemu murid-muridnya, ada satu perkataan yang singkat diucapkan. Ikutlah aku. Ya, ikutlah aku. Nah, saudaraku, kata ikutlah aku itu ada 2 arti. Jadi melakukan sebuah perjalanan itu ada 2 hal penting. Yang pertama adalah tujuannya kemana. Yang kedua, keberanian melangkah menuju tujuan itu. Saudara, kalau saudara zaman sekarang ini kan sudah ada GPS, orang nggak tahu tempat kemana asal sudah punya GPS bisa nyampe. Tapi saya mau katakan GPS saudara tidak akan berfungsi, tidak bisa menunjukkan kehebatannya kalau saudara tidak masukkan tujuan saudara mau kemana. Saya ulang lagi. Meskipun saudara punya alat yang canggih, yang mungkin kadang-kadang sulit dibayangkan dengan pikiran kita, kalau saudara tidak input tujuan saudara mau kemana, saudara tidak akan sampai, dan saudara tidak bisa melihat kecanggihan GPS itu. Jadi saudaraku, ikut Tuhan itu hal yang pertama, tahu tujuannya kemana. Yang kedua, keberanian melangkah. Kenapa? Kalau saudara nggak berani melangkah, saudara cuma diam di tempat, tidak pernah sampai kepada tujuan yang Tuhan sudah tetapkan. Hari ini saya akan mengajak kita, kalau hidup ini sebuah perjalanan yang paling gampang, yang perlu kita pelajari adalah perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Setelah ratusan tahun mereka di Mesir, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan melihat mereka ini adalah umat pilihan Tuhan, tapi kok jadi budak di Mesir. Tuhan persiapkan pemimpin namanya Musa, harus berhadapan dengan Firaun. Saudaraku, raja zaman dulu itu absolut kekuasaannya.
Tidak ada istilah melanggar HAM, harus lewat pengadilan, harus begini, harus begitu. Apa yang diperkatakan raja itu harus dilakukan karena absolut, pemerintahannya mutlak. Nah, Musa harus berhadapan dengan seperti itu. Tetapi oleh campur tangan Tuhan dan 10 tulah yang Tuhan izinkan terjadi di Mesir, akhirnya bangsa Israel ini keluar. Ketemu Laut Tebrau. Di belakang dikejar oleh pasukan Firaun, di depan ada Laut Tebrau. Mau ke kanan ada jurang yang dalam, mau ke kiri ada gunung yang tinggi. Saya mau katakan kadang-kadang kita berada di satu keadaan yang sepertinya maju kena, mundur kena. Tapi jalan ke atas tidak pernah tertutup. Berserulah kepada Tuhan karena akses kepada Tuhan tidak pernah tertutup. Tuhan bukakan Laut Tebrau, mereka berjalan di tanah yang kering. Dan tempat itu kalau sekarang adalah terusan Suez. Ya saudaraku ya. Mereka bernyebrang di sana, lalu setelah mereka sampai di seberang, pasukan Firaun itu lewat dan air tertutup. Mereka terkubur. Itu yang Alkitab katakan. Aku akan berperang ganti kamu dan kamu hanya menonton saja. Ya, bangsa Israel tidak berperang melawan pasukannya Firaun. Ya, saudara kasih Tuhan, semua dilihat dengan mata telanjang. Bukan dari catatan sejarah, bukan dongeng orang-orang, melihat langsung, ngalamin langsung. Tapi itu tidak mengubah mindset mereka. Jadi ini satu kabar baik, saudaraku. Ayo, yang perlu diubah itu adalah pola pikir kita. Berubahlah oleh pembaharuan budimu, Roma 12 ayat 2, sehingga engkau dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Nah, di sini saudaraku, saya akan mengajak kita, sudah melihat mujizat laut terbelah, pasukan Firaun itu kemudian terkubur di laut. Kita lihat saudaraku. Kok nggak berfungsi ya? Ya, next aja lah. Ya, saudaraku ya. Ini yang tadi dibaca sama Saudari Claudia, ya ayatnya saya nggak janjian ya, saudaraku, nggak janjian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa. Perhatikan, satu produk saja ketika terjadi kesalahan produksi itu di-recall, ditarik kembali, diperbaiki komponennya, dan semuanya gratis. Pabrik perlu menjaga kualitas produknya yang dipasarkan. Nah, kalau pabrik saja menjaga kualitasnya, apalagi Tuhan sang pencipta langit dan bumi. Dia tidak pernah menciptakan kita barang KW. Saudara dan saya diciptakan dahsyat dan ajaib. Amin, saudaraku. Dan di sini dikatakan mulai dirancang, mulai dari blueprint, mulai dari gagasan, Tuhan sudah menyiapkan yang terbaik. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Bukan rancangan yang mencelakakan saudara. Untuk apa? Memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi saudaraku, saudara boleh punya mimpi sebesar apapun, harapan sebesar apapun, tapi kalau saudara tidak menyertakan Tuhan dan hidup di dalam kebenarannya, mimpi itu sulit untuk menjadi kenyataan. Tapi waktu saudara hidup di dalam kebenaran dan menyertakan Tuhan, percayalah masa depan saudara dan saya tidak perlu diramalkan, tapi dipersiapkan dengan kekuatan dan kebenaran firman Tuhan. Yang mengerti bisa katakan amin. Ya, tidak perlu diramalkan. Hidup saudara tidak ditentukan oleh garis tangan saudara, karena orang yang tidak punya tangan pun tetap punya masa depan yang indah. Haleluya. Nah, karena itu saudaraku yang kasih Tuhan, saya akan mengajak kita untuk belajar. Ya, bangsa Israel itu sudah keluar dari Mesir, sudah melihat mujizat,
Lalu pertanyaannya, tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madu itu, berapa orang mereka yang masuk ke sana yang asli keluar dari Mesir? Cuma 2 orang, Yosua dan Kaleb, beserta tulang-tulang Yusuf. Yusuf kan dijual ke Mesir, saudaraku, ya kan? Masuk ke sumur, dijual ke Mesir, ya kan? Tulang-tulang Yusuf itu saja masuk, beserta anak-anak muda usianya di bawah 19 tahun, bukan asli dari Mesir, lahir di padang gurun. Itu yang masuk ke sana. Pertanyaannya, apa nasib mereka semua jelek yang gagal, Mas? Hidup ini adalah pilihan. Hidup ini tergantung saudara dan saya. Meskipun Tuhan sudah merencanakan masa depan yang penuh pengharapan, kalau saudara tidak keluar dari fishbowl yang lama, saudara sulit untuk melihat sesuatu yang baru. Jadi artinya hidup ini, saudara kasih Tuhan, kita semua punya kekurangan, punya kelemahan. Tapi satu hal yang perlu, jangan punya hati yang jahat. Yang setuju bisa katakan amin. Mungkin kita agak lelet kalau kerja, kalau ngerjakan sesuatu kurang tuntas, mungkin kita kurang disiplin, ya kan? Mungkin kita kadang-kadang itu menggampang gampang lah, saya bisa. Tapi padahal nggak selesai. Banyak kelemahan-kelemahan kita. Tapi satu hal, jangan memiliki hati yang jahat. Percayalah saudaraku, Tuhan itu selalu melihat apa yang di hati kita. Kita akan belajar beberapa hal pagi hari ini. Ya, next. Dari Bilangan pasal yang ke-11 mulai ayat yang pertama. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Jadi saudaraku, bersungut-sungut itu bahasa aslinya adalah aunan. Aunan itu punya arti menyalahkan Tuhan, komplain, protes. Saudaraku, tidak sesederhana itu loh. Orang yang suka komplain dan protes atau bersungut-sungut, itu tanda daripada kesombongan. Jadi kalau orang sedang mengalami diproses oleh Tuhan lalu komplain, itu menandakan dia sombong. Artinya gini, saya nggak pantas mengalami seperti itu. Saya kan sudah melayani Tuhan. Saya kan sudah memberi banyak. Saya kan sudah buang waktu untuk Tuhan. Saya kan sudah begini. Kok keadaannya seperti ini? Itu tanda daripada kesombongan. Kenapa bangsa Israel itu tidak langsung dari Mesir menuju ke tanah perjanjian yang menurut hitung-hitungan itu butuh cuma 11 hari. Tapi Tuhan bawa mereka memutar menuju ke padang gurun. Untuk apa? Merendahkan hati mereka. Tetapi proses itu ternyata tidak membuat mereka menjadi rendah hati. Mereka komplain, berseru, dan Tuhan akhirnya menjadi marah. Jadi poin pertama yang perlu saudara pelajari supaya kita jangan punya nasib buruk adalah jangan bersungut-sungut, belajar bersyukur. Katakan bersama saya, bersyukur. Ya saudaraku, bersyukur itu mudah kalau toko lagi rame, usaha lancar, rumah tangga rukun, mimpi jadi kenyataan, mudah. Tapi waktu saudara kena musibah, waktu saudara mengalami ditipu orang, waktu saudara mengalami apa yang saudara harapkan yang saudara alami tidak sesuai dengan kenyataan. Tapi pada saat itu saudara tetap bersyukur, karena saudara tahu di balik semuanya ada rencana Tuhan yang lebih indah. Waktu saudara bersyukur, itu namanya korban ucapan syukur. Korban ucapan syukur. Dan tahukah saudara, waktu saudara bersyukur di tengah keadaan yang mungkin menyakitkan, menyedihkan, menjengkelkan, pada saat itu saudara bersyukur, saudara sedang memberi hadiah pada diri saudara sendiri.
Saudara sedang beri kado pada diri saudara sendiri. Saya punya kenalan, dia itu tidak diperhatikan oleh keluarga dan berada di rantauan. Jadi kalau dia lagi ulang tahun, ya jangankan ada orang yang kasih kado, kasih ucapan selamat aja nggak ada, ya. Lalu apa yang dilakukan? Dia makan makanan yang setiap hari dia sayang untuk membeli karena mahal, tapi dia doyan makanan itu dia beli. Lalu dia beli kado buat dirinya sendiri. Dan dia bertanya, kan nggak salah dong ya kasih kado buat diri kita sendiri. Oh ya nggak salah. Nah waktu saudara bersyukur, saudara sedang kasih kado pada diri saudara sendiri. Kenapa? Damai sejahtera yang tadinya hilang entah kemana, kembali menguasai hati kita. Tadinya pengharapan saudara yang mungkin sudah mulai hilang, saudara punya pengharapan yang baru bahwa di balik masalah ini ada rencana Tuhan yang lebih indah. Dan waktu saudara bersyukur kepada Tuhan, sukacita saudara mulai ada. Dan saya percaya hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Haleluya. Kalau yang sehat, imunitasnya mulai naik. Kalau yang sakit, recovery-nya mulai terjadi akan lebih cepat. Saya percaya saudara, kalau dia itu meskipun sakit, tetap bersyukur kepada Tuhan. Haleluya saudaraku. Ya, jadi dalam situasi seperti ini, ada 4 hal yang perlu dijaga. Iman, katakan bersama saya iman. Ya, iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Jadi kalau saudara jarang dengar firman, saudaraku, ya iman kita gimana? Asupan gizi rohaninya kan nggak ada, saudaraku, ya kan? Iman. Nah, saudaraku, yang kedua, waktu saudara bersyukur, hati saudara sukacita, akan terjadi imun. Katakan bersama saya imun, ya. Imunitas saudara mulai berkembang dan saudara mungkin ada virus ataupun penyakit yang coba menyerang saudara, ada pasukan di dalam yang berusaha untuk melawan dan mengalahkan semua serangan dari luar. Yang ketiga adalah aman. Katakan bersama saya aman. Ya, kita jaga physical distancing ini kan supaya aman. Saya pakai masker supaya aman, cuci tangan, hand sanitizer supaya aman. Ya kan, saudara kasih Tuhan, kita tidak berkerumun kan supaya menjaga aman. Jadi selain iman jangan sembrono, tetap jaga protokol kesehatan supaya aman. Nah setelah iman, imun, aman, baru yang keempat amin. Saudara bisa mengaminkan setiap firman yang saudara dengar. Haleluya saudaraku. Ya, kalau saudara tidak seperti itu kadang-kadang karena kadang-kadang orang sembrono, kalau memang mau mati, ya umur berapa juga mati, bayi ya dalam kandungan, enggak terpapar juga bisa. Saudaraku, ya ada orang, Pak makan enggak usah ditahan-tahan Pak, makan aja Pak. Ya orang yang rajin olahraga jaga makanan juga mati juga. Itu cara berpikir yang keliru. Ada hal yang perlu saudara dan saya kerjakan, yang tidak mampu kita kerjakan, Tuhan lakukan untuk kita. Ya, we do the best. God do the rest. Kalau yang terbaik kita nggak kerjakan, tanggung jawab kita nggak kerjakan, semua serahin Tuhan, kita menyia-nyiakan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi hal yang pertama adalah selalu belajar bersyukur kepada Tuhan. Dan saya sangat yakin dan percaya orang yang mudah bersyukur itu memberi pengaruh terhadap lingkungan. Saudara senang nggak ketemu orang yang selalu bersungut-sungut? Ketemu saudara bersungut-sungut, berkeluh kesah terus ya. Atau suami ngeluh terus terhadap istri. Ya, istri juga kepada suami. Orang tua juga ngeluh aja kepada anaknya. Semua pada gak demen deket kita karena kita gak pernah bersyukur. Kita selalu kata-katanya itu sesuatu yang melemahkan bukan yang membangun. Tapi kalau saudara melihat hidup saudara selalu bersyukur tanpa sadar, orang yang lihat saudara akan berkata, dia ini perasaan masalahnya berat loh. Ya, pergumulannya berat loh. Ya. Kasus yang sedang dihadapi itu enggak gampang loh. Tapi kenapa dia bisa selalu sukacita? Dan saya percaya itulah waktunya untuk kita memperkenalkan bahwa Tuhan yang di dalam saudara lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Amin. Ya, saya kok tiba-tiba teringat sama gambar Tuhan Yesus ketuk pintu. Ya. Coba perhatikan tidak ada handle-nya. Tuhan Yesus ketuk, tidak ada handle-nya. Pintu akan terbuka kalau handle itu dibuka oleh pemilik rumah dari dalam.
pastikan hari ini setiap saudara yang sudah percaya Yesus, yang sudah dibaptis, Yesus bukan ketok hati saudara, Yesus sudah jadi raja di dalam hati kita dan memerintah sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Ya, tapi kalau saudara yang hadir di tempat ini, saudara belum pernah menerima Yesus pertama kali, lihat gambar ini, dia sedang mengetuk hati saudara. Bukakan pintu dan dia akan masuk menjadi Tuhan dan Raja dalam hidup saudara. Saya percaya saudara pengasih Tuhan, itu yang akan membuat nasib kita akan mengalami satu. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa. Dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera. Arti Tabera itu adalah terbakar, kobong, ya terbakar, ya. Karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Hal kedua yang perlu kita pelajari adalah kenapa mereka keluar dari Mesir tapi tidak masuk ke tanah perjanjian. Yang pertama karena bersungut-sungut. Yang kedua tidak hormat kepada otoritas. Dalam hal ini mereka tidak hormat kepada Musa yang dipilih Tuhan untuk memimpin mereka. Saudaraku yang kasih Tuhan, dan di tempat itu namanya Tabera, terbakar. Saya tidak tahu apa yang sedang terbakar dalam hidup saudara. Apa emosimu terbakar, nafsumu terbakar, atau banyak hal yang mungkin terbakar. Tapi saya mau katakan begini, ini hal penting. Kalau pikiran saudara atau logika saudara selalu kalah dengan emosi saudara, saudara akan hidup dalam kegagalan. Saya ulang sekali lagi. Kalau pikiran atau logika kita melawan emosi kita, dan emosi kita selalu lebih menang, hidup saudara akan banyak penyesalan. Kenapa? Karena keputusan kita dituntun oleh emosi kita. Dan kenapa menyesal? Karena emosi ini tidak bisa memperhitungkan untung rugi. Emosi tidak bisa menghitung, saya lakukan gini, bikin malu Tuhan, wah saya lakukan gini, wah saya bisa urusan sama polisi, saya lakukan begini, wah saya bisa masuk penjara, wah saya lakukan ini melanggar hukum, wah saya lakukan ini mencemarkan nama baik saya dan keluarga saya. Perasaan tidak bisa menghitung. Yang bisa menghitung adalah pikiran. Karenanya firman Tuhan ajarkan, baca firman Tuhan, renungkan. Waktu saudara membaca firman Tuhan sebaiknya dengan kata-kata yang terdengar oleh telinga kita sendiri. Jangan dalam hati. Ucapkan firman, telinga kita mendengar perkataan firman yang keluar dari mulut kita, pikiran kita mengimajinasikan. Tuhan, contoh nih, Mazmur 23 saudara sedang baca. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Saudara ucapkan, telinga saudara mendengar, pikiran saudara mengimajinasikan. Domba, kenapa ya kok domba? Domba itu kan binatang yang paling lemah. Bahkan dikatakan aku mengutus engkau seperti domba ke tengah serigala. Waduh, ya domba berhadapan dengan satu serigala aja nggak bakal menang. Ini di tengah-tengah serigala, artinya sekelompok serigala. Lalu domba diutus ke sana. Waduh, jadi makanan empuk dong buat serigala-serigala. Domba itu ingat, tidak bisa berantem, tidak bisa lari cepat, apalagi terbang. Tapi domba itu bisa aman kalau dekat dengan Sang Gembala Agung, yaitu Yesus Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, kalau saudara membaca dan saudara merenungkan, firman itu akan membuat pikiran saudara semakin kuat karena asupan gizi rohaninya cukup tinggi, sehingga waktu emosi saudara terbakar, pikiran saudara sanggup mengalahkan emosi. Sehingga keputusan saudara, respon saudara selalu benar. Dan itu membuat saudara mengalami hari depan nasib baik bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ya, jadi kalau saudara terbiasa membiarkan emosi kita yang bergejolak itu dituruti, kalau ditahan kita kesel, jengkel. Kenapa saya mesti tahan? Jadi orang Kristen jangan terlalu bodoh. Kita kan bisa lawan, kita bisa balas. Saya selalu berdoa begini.
Kalau saya sedang dijahatin orang jelekin saya, fitnah saya bilang, Tuhan, tangan saya terlalu kecil untuk membalas. Kita serahkan kepada Tuhan, karena penghakiman adalah haknya Tuhan. Jangan mengambil hak yang bukan hak kita. Dan percayalah, saya sudah melihat bagaimana Tuhan menolong, membela, dan menjadi hakim yang adil atas setiap hal-hal yang kita alami. Jadi saudaraku, kalau saudara mau melihat hari depan dan nasib saudara baik, percayakan semua yang tidak mampu saudara kerjakan kepada Tuhan. Jadi hal yang kedua ini, jaga. Ya, coba next, ini lebih jelas lagi ayat yang ketiga. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Jadi mereka menyesal. Kok dibawa keluar dari Mesir? Ya kan? Meskipun kami jadi budak di Mesir, tapi makan tersedialah. Di sini padang gurun, panas, membosankan, serba susah, air minum aja susah. Ya. Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan, bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Ayat yang keempat. Dan mereka berkata seorang kepada yang lain. Perhatikan. Berbicara seorang dengan yang lain, jadi saling memprovokasi, saling menghasut. Ya saudaraku, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin. Ya, jadi mereka mau kudeta, berontak, lalu pulang ke Mesir. Mau kembali lagi. Saudaraku yang sangat dikasihi Tuhan, taat sama otoritas itu sesuatu yang penting. Orang nomor satu di negara kita siapa? Pak Jokowi. Dia orang nomor satu. Ya kan? Diberi mandat oleh konstitusi untuk memimpin negara ini. Tapi kalau Pak Jokowi ketemu mamanya, dia sungkem. Dia berlutut. Kenapa? Dia tahu ada otoritas yang lebih tinggi daripada dia sebagai orang nomor satu di negeri ini. Otoritas yang daripada Tuhan. Saudaraku, khususnya untuk anak muda di sini. Ayo saudaraku, orang tua kita mungkin dengan bertambahnya usia itu suka nanya itu berulang-ulang. Mami saya juga, ya kadang tanya gimana? Dia tanya anak saya, gimana anak nomor satu, nomor dua, sudah diceritain, 5 menit lagi nanya lagi. Ya, dukung dalam doa. Mami saya lagi ada di rumah sakit, karena dia ikut sama adik saya di Amerika, sekarang ada di Amerika, dan istri dan anak saya lagi nyenguk di sana sudah 1 bulan. Tadi Bapak Gembala Saudara tanya berapa lama, ya belum tahu Pak. Ngalir saja ya kan, ngalir saja. Saya ini orang yang tidak terbiasa sendiri, harus minta ditemenin istri. Tapi dalam hal seperti ini, saya harus sadar, ini mami saya sedang sakit. Artinya saya harus mengesampingkan suka gak sukanya saya. Kenapa? Karena ada otoritas yang Tuhan berikan. Lalu istri saya nyuapin mami saya. Saya bilang, mantu teladan. Lalu istri saya balas gini, sayang anaknya harus sayang maminya dong. Haleluya, ya kan saudaraku? Ya, jadi sudah kasih Tuhan, ya. Jadi segala sesuatu itu yang saya ingin sampaikan adalah respon kita. Ya, memang kadang-kadang ini zaman-zaman sekarang ini Pak, orang tua dan orang muda sikapnya terjadi lompat generasi. Maksudnya gini, zaman dulu orang tua itu kalau ngajak anaknya ke luar negeri, dia pesannya gini, jangan jauh-jauh ya nak, ini negeri orang loh, kalau kamu tersesat waduh repot loh. Itu zaman dulu. Zaman sekarang anak yang nasehatin orang tua. Pama, jangan jauh-jauh loh, ini luar negeri loh. Kenapa? Kalau nyasar anak gampang, lihat GPS, pesan Grab dan segala. Papa mama kan nggak bisa, mungkin seperti itu loh saudara. Ya, jadi terjadi satu perubahan sehingga rasa hormat anak kepada orang tua hari-hari ini terjadi degradasi. Karena beli gadget baru, ini coba tolong dong disettingin dong.
Ah mama, papa gitu aja nggak bisa. Padahal ini kan sudah beres mah. Jadi kadang-kadang terkesan papa mama itu lebih bodoh, ya kan? Kurang canggih, ya. Tapi kalau ada di tempat ini anak muda, ingat. Papa mama pernah muda, tapi kalian belum pernah tua. Tetap hormati orang tua, haleluya. Saudaraku, hormati otoritas. Karena saya percaya orang yang hormat kepada otoritas di dunia, kepada yang Bapa di sorga, percayalah perjalanan hidupnya akan dibawa untuk melihat hari depan yang penuh pengharapan. Nah, saudaraku yang kesituan, ya next. Yang ketiga. Orang-orang bajingan maksudnya di sini adalah orang yang membuat suka keributan, ya troublemaker, ya. Yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus dan orang Israel pun menangislah pula setelah berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging. Nah, saudaraku kasih Tuhan, saya ingin sampaikan untuk saudara mau melihat hari depan yang baik, perhatikan adalah pergaulan kita. Karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Bahkan di dalam Mazmur itu 150 kitab. Itu diawali dengan kitab pertama, Mazmur 1 ayat 1 sampai seterusnya. Di sana dikatakan berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayat yang kedua, tapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan. Perhatikan kata merenungkan itu artinya firman itu bukan cuma dibaca tapi direnungkan, diimajinasikan siang dan malam. Ya, lalu ayat yang ketiga, ia seperti pohon. Ini akibatnya. Seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Selalu menghasilkan buah pada musimnya, daunnya selalu hijau, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini satu pelajaran penting. Ayat 1 dimulai dikatakan berbahagialah. Ayat yang ketiga ujungnya, apapun yang dikerjakan akan berhasil. Tapi orang seringkali mengejar masa depannya itu kebalik. Dia ngejar berhasil dulu supaya bisa bahagia. Anak SMA, saya harus lulus SMA. Kalau sudah lulus SMA, saya baru cari perguruan tinggi. Setelah lulus SMA, dapat perguruan tinggi dan dia bahagia. Pertanyaannya kapan, berapa lama bahagia? Enggak lama. Waduh, ternyata berat ya, susah ya. Dosennya galak lagi. Ya, teman-teman di kampus pada sirik lagi, tugasnya banyak. Terus temannya bilang, udah kamu tenang aja. Kalau kamu berhasil di wisuda, beres. Kamu akan bahagia. Dan benar, berhasil di wisuda, bahagia. Wah, senang sukacita bersaksi di Komsel. Pertanyaannya berapa lama bahagia? Enggak lama. Ya, berhasil di wisuda, bahagianya enggak lama. Kenapa? Susah cari kerjaan. Pokoknya harus dapat kerjaan. Setelah dapat kerjaan pasti bahagia. Berhasil dapat kerjaan. Tanggal 25 dapat gajian. Enggak sesuai dengan capeknya, enggak sesuai dengan tugasnya. Bahagianya hilang. Berdoa untuk pasangan hidup. Kamu enggak ada teman curhat sih. Coba kalau kamu sudah ada teman curhat. Berdoa. Dapat pasangan. Dan kalau orang menikah, ucapannya apa? Selamat berbahagia. Benar bahagia. Hari itu saudaraku berhagia. Tapi orang tua udah pulang, tamu udah pulang, acara sudah beres. Baru tinggal berdua ini yang baru menikah ini. Itulah awal daripada neraka di bumi ini. Kalau salah pilih saudaraku, ya kan? Kalau benar pilihnya saudara akan menikmati sorga di bumi, kan begitu. Ya, lalu temennya bilang, aduh, ternyata nikah ini susah ya. Mending zaman SMA dulu. Kita pergi ke sana sini bebas. Sekarang udah nikah harus minta izin suami. Perginya sama siapa, berapa lama, dan sebagainya. Baru berangkat jalan sebentar di WA. Kapan pulang?
tenang aja, kamu belum dapat momongan sih, kalau udah dapat bayi, wah bahagia. Dan setelah berhasil dapat bayi, ucapannya lagi selamat bahagia, aduh lengkap ya sukacitanya rumah tangga ini sekarang sudah ada bayinya, lucu. Berapa lama? Nggak lama. Berat Pak ya, punya baby itu Pak ya. Pampersnya, susunya Pak. Udah gitu kalau lagi nggak enak badan Pak, baru mau ditaruh nangis, minta digendong terus. Kadang-kadang saya tuh semalaman nggak tidur Pak, sedangkan besok saya mau ngantor. Kalau itu diteruskan, kalau saudara kejar berhasil untuk bisa bahagia, saudara tidak mungkin bahagia tapi tidak akan tahan lama. Tapi Alkitab ajarkan, berbahagia dulu. Dan itu akan membuat saudara menjadi berhasil. Rumah tanggamu berhasil, bisnismu berhasil, karirmu berhasil. Kenapa? Karena hidupmu tidak berjalan dari nasihat orang fasik, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan penyemooh, tapi kesukaan kita Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Jadi kalau hari ini saudara sepertinya mengalami, kok saya kan gak pernah bahagia ya? Ayo jangan kejar keberhasilan untuk bahagia, penuhi hatimu dengan sukacita dan saudara akan jadi orang berhasil. Tuhan memberkati. Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas penyertaan Tuhan sehingga ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Firman-Mu yang menguatkan kami, mengingatkan kami, menegur kami Tuhan. Agar kami bisa mempunyai pola pikir seperti Engkau Yesus. Sehingga hidup kami ini boleh menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami. Dan kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan kemana kami akan pergi Tuhan. Pada saat kami mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Pada saat itulah hidup kami ini berarti Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hamba-Nya yang telah Engkau utus. Untuk bisa menjadi berkat buat anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanannya. Kami berdoa untuk kesehatannya. Tuhan terus menyertai keluarganya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tuanya saat ini sedang sakit di Amerika Tuhan. Kami percaya Tuhan. Doa orang benar kalau dengan yakin didoakan. Sangat besar kuasanya Tuhan. Kami sehati di dalam nama Yesus. Kami percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh apapun juga. Termasuk jarak Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu mengalir saat ini Tuhan. Jamahan Tuhan melalui para dokter yang ada di Amerika. Dapat menyembuhkan, memulihkan segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Terima kasih Bapak, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, kami percaya kuasa-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, untuk ibadah hari ini saudara. Kami berdoa untuk 1 minggu ke depan, saudara, agar penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan selalu menyertai saudara kekasih semua. Sehingga saudara dijauhkan dari segala apapun juga, segala virus corona dijauhkan daripada saudara. Dan Tuhan pertemukan saudara semua dengan orang-orang yang sehat. Sehingga kita selalu tetap sehat. Dan Tuhan akan membawa saudara kembali datang ke tempat ini pada minggu depan dengan tubuh yang sehat. Terima kasih Bapak, kami percaya kami serahkan anak-anak-Mu, kekasih-kasih-Mu ke dalam tangan Tuhan 1 minggu ke depan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Saudara, hiduplah takut akan Tuhan. Jangan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Sehingga kemanapun engkau pergi, hidupmu akan beruntung. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Dan engkau akan terus naik dan tidak akan turun. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan buat berhasil. Oleh karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Maranatha, Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua yang telah menerima berkat Tuhan dan percaya, mari sama-sama kita katakan, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. God.
menjadi